Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rini Mania, mahasiswa PPG Angkatan 4 tahun 2020 Universitas Tanjung Pura. Hari ini saya akan melaksanakan uji kinerja, yaitu melakukan praktik pembelajaran, yaitu hari ini hari Rabu tanggal 16 Desember 2020. Adapun pembelajaran hari ini yang pertama yaitu temanya tema 5 wirausaha, subtema 2 usaha di sekitarku, pembelajarannya pembelajaran 3. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak hari ini? Baik. Ya, alhamdulillah semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Nah, anak-anak, sebelum kita mulai pelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Anak-anak, berhubung sekarang tengah masa pandemi COVID, nanti anak-anak kalau keluar, kalau kemana-mana, kemudian anak-anak habis melakukan sesuatu, harus mencuci tangan, kemudian menggunakan masker, kemudian jaga jarak ya. Anak-anak harus menjaga jarak karena sekarang tengah masa pandemi COVID-19. Kemudian anak-anak juga harus hidup disiplin agar tercapai segala cita-cita ya. Jadi disiplin itu penting dalam kehidupan kita. Nah, anak-anak, nanti kalian akan mengisi absensi di link Google Form yang sudah dibagikan di WA Group ya. Sebelumnya, mari kita menyanyikan lagu wajib berjudul Garuda Pancasila. Yuk kita sama-sama menyanyikan. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku, ayo maju, ayo maju, ayo maju, maju. Tepuk tangan untuk kita semua. Anak-anak, kemarin kita sudah belajar tentang benda magnetis dan non-magnetis melalui percobaan ya. Nah, hari ini kita akan belajar tema 5, wirausaha, subtemanya usaha di sekitarku. Pembelajarannya pembelajaran 3. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini anak-anak adalah yang pertama, melalui diskusi, peserta didik mampu menyajikan laporan tentang benda magnetis dan non-magnetis secara tepat. Yang kedua, setelah mengamati video pada slide PowerPoint melalui aplikasi Google Meet, peserta didik mampu membuat kesimpulan tentang sifat-sifat magnet dengan benar. Yang ketiga, setelah mengamati gambar pada slide PowerPoint melalui aplikasi Google Meet, peserta didik mampu mengidentifikasi komponen dan tujuan dari formulir berupa daftar riwayat hidup dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Yang keempat, setelah mengamati slide PowerPoint melalui Google Meet, peserta didik mampu melengkapi formulir berupa daftar riwayat hidup sesuai dengan komponen dan tujuan secara lengkap. Adapun model pembelajaran yang kita gunakan hari ini adalah pembelajaran cooperative learning ya. Nah, anak-anak, pada pertemuan sebelumnya kamu telah melakukan percobaan dan menulis laporan tentang benda magnetis dan non magnetis yang ada di sekitar rumahmu.
secara kelompok. Nah, pada saat teman kamu mempresentasikan laporan tersebut, catatlah informasi penting yang kamu dapatkan. Jadi, anak-anak sekarang presentasikan tugas kelompok yang sudah diberikan pada pembelajaran yang lalu ya. Hari ini mempresentasikan laporannya tadi. Ya, kelompok pertama yang mau mempresentasikan kelompok berapa? Kelompoknya siapa? Ayo angkat tangan yang mau. Halo. Halo. Hai. Ya, kelompoknya Nabil, coba. Yang benda magnetis dan non-magnetis yang di rumah ya. Ya, coba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di kelompok 2 kami akan membacakan hasil diskusi dari kelompok kami. Kelompok 2, kelompok dalam kopiah dan kelebah. 1. Semua benda pensil tidak dapat ditarik. Nomor 2, semua benda kabur tidak ditarik. Nomor 3, bendanya spidol. Nomor 4, sama bendanya kalau dapat ditarik. Nomor 5, atau untuk petugas jalan cepat dapat ditarik. Nomor 6, paku dapat ditarik oleh magnet. Nomor 7, baju bekas mobil-mobilan dapat ditarik juga. Dapat ditarik. Nomor 10, baja dapat ditarik oleh magnet. Dan nomor 15, panci dapat ditarik oleh magnet. Kesimpulannya, setelah melakukan percobaan dan menjawab pertanyaan di atas, adapun yang bisa saya simpulkan, magnetis adalah tarik oleh magnet. Contoh benda magnetis adalah kawat, paku, dan baja. Benda non-magnetis adalah benda yang tidak dapat ditarik oleh magnet. Nomor 4, contoh benda magnetis adalah dan spidol. Itu saja dari hasil kelompok kami. Dan terima kasih. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompoknya Nabil. Ya, sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini untuk mempresentasikan satu, sisir tidak dapat ditarik. 2, paku tidak bisa ditarik. 3, baju tidak bisa ditarik. 4, besi magnet dapat ditarik. 5, mainan tidak dapat ditarik. 6, jarum bisa ditarik. 7, kayu tidak bisa ditarik. 8, peniti bisa ditarik. 9, buku tidak bisa ditarik. 10, pan bisa ditarik. 11, kain bisa ditarik. 12, tempelan kulkas bisa ditarik. Setelah melakukan percobaan dan menjawabkan pertanyaan di atas, adapun yang biasa saya kesimpulan. 1, benda magnetis adalah paku, benda yang dapat ditarik oleh magnet. Contoh benda magnet adalah magnetis adalah benda yang tidak dapat ditarik. Benda magnetis adalah pensil, pengapus, mesin, kain, kayu. Ya, terima kasih kelompoknya Ariel. Tepuk tangan untuk kelompok Ariel. Nah, anak-anak, tadi kan ada beberapa kelompok sudah
presentasi dari hasil mengamati benda di rumah kalian yang benda magnetis, mana yang non-magnetis. Nah, sekarang perhatikan video ini ya. Ibu ada gambar. Nah, biar anak-anak lebih paham, anak-anak menonton video berikut ini. Oke, Bu. Ya, sambil disimak, diamati ya. Oke, Bu. Hai semuanya, kali ini kita akan belajar tentang magnet dan sifat-sifat magnet. Sudah siap untuk belajar bukan? Yuk kita simak. Nah, kamu pasti pernah melihat atau mempunyai kotak pensil yang seperti ini, atau tas dengan kancing yang seperti ini, kompas yang kamu gunakan sebagai alat penunjuk arah, mobil pengangkut barang rongsokan, dan kulkas yang kamu hiasi dengan berbagai pernak-pernik. Kamu tahu tidak, benda-benda tersebut mengandung magnet. Apa itu magnet? Kata magnet berasal dari bahasa Yunani magnetis litos, yang berarti batu magnesian. Batu magnet pertama kali ditemukan di Magnesia, yaitu sebuah wilayah di kota Yunani pada masa lalu yang kini bernama Manisa. Nah, dapat kamu lihat Manisa itu berada di wilayah Turki. Wah, indah sekali bukan? Magnet memiliki gaya yang dapat menarik benda-benda di sekelilingnya yang disebut dengan gaya magnet. Kekuatan gaya magnet tergantung pada jarak benda dan ketebalan benda. Berdasarkan cara terbentuknya, magnet dibagi menjadi dua, yaitu magnet alam dan magnet buatan. Magnet alam adalah magnet yang berasal dari alam tanpa buatan manusia. Contohnya batu hematit dan lodestone. Magnet buatan adalah magnet yang dibuat oleh manusia dari logam tertentu. Contohnya magnet silinder, batang, jarum, ladam, dan keping. Nah, untuk selanjutnya kita akan belajar mengenai sifat-sifat magnet. Kamu tahu tidak sifat-sifat magnet itu apa saja? Nah, yang pertama, magnet memiliki dua kutub, yaitu kutub utara dan kutub selatan. Yang kedua, magnet dapat menarik benda-benda tertentu yang disebut benda magnetis. Contohnya seperti gunting, paku, dan jarum. Yang ketiga, kekuatan magnet terletak di kedua kutubnya, yaitu kutub utara dan kutub selatan. Sehingga, jika magnet didekatkan dengan benda magnetis, maka benda-benda tersebut akan menempel pada kedua ujung magnet. Daerah di sekitar magnet yang masih mendapatkan pengaruh gaya magnet disebut medan magnet. Sifat magnet yang keempat adalah kutub magnet yang senama bila didekatkan akan tolak-menolak. Sedangkan jika kutub magnet yang tidak senama didekatkan, maka akan tarik-menarik. Nah, kamu sudah tahu bukan tentang magnet dan sifat-sifat magnet? Sampai jumpa, terima kasih. Nah, tadi anak-anak sudah menonton video tentang sifat-sifat magnet. Sekarang secara kelompok anak-anak diskusikan, beri kesimpulan tentang sifat-sifat magnet. Apa saja sifat-sifat magnet, ya? Ibu beri waktu. Kelompok siapa yang mau menyampaikan hasil diskusinya? Sifat magnet, boleh sebut 1, sebut 2 ya.
Kelompok siapa yang mau? Kelompoknya Nabil? Halo? Bu, Ya, sifat magnet. Salah satunya apa sifat magnet tadi? menarik. Iya, tarik menarik. Iya, benar ya kelompok Nabil. Ada lagi kelompok lain yang bisa menyimpulkan sifat-sifat magnet? Apa, Toiba? Saya Bu, Ya, Ya, Bu. Ariel. Ya, Ariel boleh? dapat ditarik Bu. Ya, tarik menarik kalau kutubnya berbeda. Satunya utara, satunya selatan. Kemudian apa lagi sifatnya? Tolak menolak jika tolak menolak jika kutubnya sama ya. Apalagi sifatnya? Coba. Sifat magnet. Magnet hanya menarik benda tertentu yang ada di sekitarnya. Tidak semua jenis benda bisa ditarik oleh magnet meski berada dalam jangkauannya. 1. Gaya magnet dapat menembus benda. 2. Magnet mempunyai dua kutub, yakni kutub utara dan kutub selatan. 3. Apabila kutub magnet yang sejenis didekatkan satu sama lain, kedua kutub akan saling tolak-menolak. Sebaliknya, kutub yang berlainan akan saling tarik-menarik. 4. Medan magnet akan membentuk gaya magnet. Medan magnet akan semakin rapat jika didekatkan dengan magnet. Sifat kemagnetan dapat melemah atau hilang karena hal tertentu, seperti sering jatuh, terbakar, atau lainnya. Ya, benar ya. Tepuk tangan untuk Toiba. Ya, terima kasih ya Toiba. Nah, selanjutnya pada pertemuan sebelumnya kamu telah membuat peta pikiran tentang data diri. Kamu akan menggunakan data diri tersebut untuk membuat daftar riwayat hidup. Nah, ini ada perhatikan petunjuk pengisian daftar riwayat hidup berikut. Yang pertama, ada data pribadi. Yang kedua, bidang yang diminati. Yang ketiga, riwayat pendidikan. Yang keempat, ekstrakurikuler dan kursus. Yang kelima, kecakapan. Yang keenam adalah kesimpulan. Kemudian, perhatikan petunjuk pengisian daftar riwayat hidup berikut. Ini ya petunjuknya tadi. Sudah dibacakan tadi. Nah, ini perhatikan juga contoh formulir daftar riwayat hidup. Ini contoh formulirnya ya. Daftar riwayat hidup ada data pribadi, nama, alamat, kode pos, nomor telepon, jenis kelamin, dan sebagainya. Bisa dilihat di situ ya. Nah, anak-anak, tahukah kamu bahwa informasi yang tercantum dalam daftar riwayat hidup dapat berbeda-beda? Hal tersebut tergantung kepada tujuan dan kebutuhan dari daftar riwayat hidup tersebut. Nah, buatlah daftar riwayat hidupmu berdasarkan contoh formulir di atas. Kemudian presentasikan daftar riwayat hidup yang telah kamu buat. Jadi di sini anak-anak membuat daftar riwayat hidup, melengkapi daftar riwayat hidup yang LKPD-nya sudah Ibu bagikan di link WA grup ya. Anak-anak silakan mengerjakan secara individu, mengerjakan sendiri-sendiri. Ibu beri waktu ya. Silakan mengerjakan. Nah, ada yang sudah mengerjakan? Siapa yang mau mempresentasi? Coba siapa yang berani? Ya, Toiba, coba Toiba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Riwayat hidup. Nama Toibah, alamat Desa Cengkong Abang, kode pos 33173, jenis kelamin perempuan.
Lahir Cengkok Abang 30 Juli 2009. Warga negara Indonesia. Agama Islam. Bidang yang diminati. Saya berminat di bidang main bulu tangkis. Riwayat hidup tahun 2015 sampai 2021. Sekolah SD Negeri 8. Ya, perhatikan temannya dulu ya, presentasi Denis. Mic-nya ditutup. Ya, terima kasih ya Toiba sudah membacakan daftar riwayat hidupnya yang tugas yang Ibu suruh LKPD melengkapi formulir daftar riwayat hidup. Ya, bagus untuk Toiba. Selanjutnya siapa lagi yang mau membacakan, yang mau mempresentasikan daftar riwayat hidupnya? Fatia? Halo? Ya, silakan Ariel baca daftar riwayat hidupnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Ariel Saputra, tadi sudah membacakan daftar riwayat hidupnya. Bagus sekali. Nah, itu tadi anak-anak sudah membaca, sudah mengerjakan melengkapi daftar riwayat hidup. Nah, jadi daftar riwayat hidup adalah identitas diri kita yang berisi ada riwayat pendidikan, data pribadi kita, tempat tanggal lahir, dan sebagainya ya. Daftar riwayat hidup. Nah, perhatikan dulu. Ya, boleh, silakan. Ya, bagus, berani. Ya, bacakan riwayat hidupnya Nabil, boleh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
kasih Nabil. Ya, terus ya. Nah, itulah tadi daftar riwayat hidup yang sudah kalian baca. Nah, jadi sekarang siapa yang bisa menyimpulkan hari ini kita belajar apa ya? Yuk, angkat tangannya. Siapa yang bisa menjawab hari ini kita belajar apa saja kesimpulannya? Ya, coba Nabil, pinter Nabil, berani ya. Ya. Dan juga iya, bagus. Lanjut lagi siapa? Ayo. Ada satu lagi. Belajar apa tadi yang belum disebutkan oleh Nabil? Ya, Toiba. Silakan Toiba. Iya, pinter. Pinter ya, Toiba, benar. Sifat-sifat magnet. Jadi itulah yang kita pelajari hari ini. Anak-anak, Ibu mau tanya. Terlihat? Nah, mari kita refleksikan pembelajaran kita hari ini. Apa yang telah kamu pelajari hari ini? Bagian mana yang sudah kamu pahami dengan baik? Yang ketiga, bagian mana yang belum kamu pahami? Yang keempat, apa yang akan kamu lakukan agar lebih paham? Yang kelima, manfaat apa yang kamu peroleh dari pembelajaran hari ini? Dari nomor 1 sampai 5, yang mana yang anak-anak tidak mengerti atau yang kurang paham? Nomor berapa? Nomor berapa yang sulit? Nomor 5. Coba kita lihat dulu ya. Nomor 5. Manfaat apa yang kamu peroleh dari pembelajaran hari ini? Manfaat apa? Siapa yang bisa jawab? Ya, coba Toiba. Iya, benar. Ada lagi yang lainnya? Ya, benar ya. Ada lagi? Nabil? Ya. Benar sekali. Pintar semua murid ibu, anak-anak ibu ya. Nah, bagus. Ibu acung jempol ya. Jadi itu tadi kita sudah merefleksikan. Jadi mana-mana yang ini nanti yang belum paham, kalian pelajari lagi di rumah ya. Anak-anak, setelah ini anak-anak mengerjakan evaluasi ya. Nanti Ibu kirim linknya di WA grup kelas ya. Di WA grup nanti Ibu kirim link Google Form ya untuk mengerjakan evaluasi. Nah, anak-anak sekarang nanti hari berikutnya kita akan belajar masih dengan tema 5, subtema 2, pembelajarannya pembelajaran 4 ya. Kemudian anak-anak, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita hari ini, ada yang mau dipertanyakan? Ada yang kurang jelas? Atau gimana? Jelas ya? Ya, tidak ada, ya artinya sudah paham. Sebelum kita mengakhirinya, tepuk semangat dulu. Bisa tepuk semangat? Tepuk semangat. Semangat. Ya. Nah, anak-anak, kita akhiri pembelajaran kita hari ini.
Nanti anak-anak jangan lupa rajin belajar di rumah ya, tetap jaga kesehatan, makan makanan yang bergizi. Kemudian kalau kita badannya sehat, belajarnya juga bisa penuh konsentrasi. Ya, jangan lupa tadi kemana-mana pakai masker, jaga jarak ya. Marilah sama-sama kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ibu akhiri pembelajaran hari ini. Ibu ucapkan terima kasih banyak ya. Semoga anak-anak sukses di kemudian hari. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.